Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan resensi artikel PKN yang telah saya buat. Sebelum saya menjelaskan resensi tersebut, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya adalah Nurul Medeni dengan NPM 2019-46-05-120. Saya merupakan salah satu mahasiswi dari Prodi PGSD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Saiful Lampung. Baik, itu saja perkenalan dari saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan resensi yang telah saya buat dengan judul Pengembangan Karakter Bangsa Melalui Pendekatan Terpadu di Sekolah Guna Memperkuat Integrasi Nasional. Nah, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan resensi yang telah saya buat. Pembahasan yang pertama tentang konsepsi pengembangan karakter bangsa. Karakter adalah perilaku yang dilandasi oleh nilai-nilai berdasarkan norma agama, kebudayaan, hukum, adat istiadat, dan estetika suatu bangsa. Pendidikan karakter adalah upaya yang direncanakan untuk menjadikan peserta didik mengenal, peduli, dan menginternalisasi nilai-nilai sehingga peserta didik berperilaku sesuai dengan nilai-nilai bangsa yang dianutnya. Karakter tersebut terevaluasi menurut hubungan manusia dengan Tuhan, diri sendiri, sesama manusia, dan lingkungan, serta bangsa dan negara. Hubungan manusia dengan Tuhannya terevaluasi menurut sikap religius. Hubungan manusia dengan diri sendiri dapat dievaluasi berdasarkan sikap jujur, tanggung jawab, bergaya hidup, dan disiplin, serta kerja keras, percaya diri, berjiwa wirausaha, kreatif, inovatif, mandiri, dan mempunyai rasa ingin tahu. Hubungan manusia dengan sesama dan lingkungannya dinilai berdasarkan sikap sadar terhadap hak dan kewajiban, patuh pada aturan sosial, menghargai karya orang lain, santun dan demokratis, serta peduli lingkungan dan lingkungan hidup. Sedangkan hubungan manusia dengan bangsa dan negaranya dinilai berdasarkan sikap nasionalisme dan menghargai keberagaman dan pemahaman terhadap suatu budaya bangsa. Sumber-sumber nilai karakter bangsa berasal dari agama, Pancasila, Undang-Undang 1945, NKRI, dan kearifan lokal. Sumber nilai karakter bangsa tersebut diinternalisasikan pada para siswa melalui berbagai kegiatan di sekolah, misalnya penerapan kurikulum OSIS, tata krama dan tata tertib, kepramukaan, upacara bendera, pendidikan berwawasan, kebangsaan, kewirausahaan, serta upaya-upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba, miras, rokok, dan penyimpangan seksual. Hasil yang diharapkan adalah agar para generasi muda ini dapat berkarakter inovatif, kreatif, sidik, amanah, fatomah, tablik, disiplin, percaya diri, kompetitif, kooperatif, leadership, imajinatif, bersih, sehat, peduli, dan adaptif, toleransi, dan suka menolong. Pendidikan karakter bangsa sebagai upaya meningkatkan kesesuaian dan mutu pendidikan dengan pengembangan nilai-nilai kebangsaan. Pelaksanaan pendidikan karakter menjadi tanggung jawab semua elemen bangsa, terutama guru sebagai pegawai garda terdepan dalam pendidikan. Pendidikan karakter yang diterapkan dalam satuan pendidikan menjadikan sarana pembudayaan dan pemanusiaan manusia sesuai dengan substansi utama yang membangun pribadi dengan karakter mulia sehingga individu, masyarakat, dan bangsa. Dengan pendekatan tersebut di atas, maka sasaran didik akan terbentuk bangsa yang bersifat. Yang pertama, ketentuan interior, di mana setiap tindakan peserta didik diukur berdasarkan hierarki nilai dan nilai menjadi pedoman normatif setiap tindakan. Kedua, koherensi yang berkenarian membuat seorang teguh pada prinsip, tidak mudah terombang-ambing pada situasi baru atau takut resiko, dan koherensi merupakan dasar yang
membangun rasa saling percaya satu sama lain. Yang ketiga, otonomi, yang berarti seseorang memiliki kebebasan untuk menginternalisasikan nilai-nilai dan mengambil keputusan pribadi tanpa intervensi orang lain. Yang keempat, keteguhan dan kesetiaan. Keteguhan merupakan daya tahan seseorang untuk mencapai sesuatu yang dipandang baik, dan kesetiaan merupakan bagi penghormatan atas komitmen yang dipilih. Adanya peningkatan wawasan perilaku dan keterampilan sehingga dapat menjadikan siswa yang berilmu dan berkarakter. Karakter yang diharapkan di sini tidak melenceng dari budaya asli Indonesia, yaitu Pancasila, sebagai perwujudan integrasi bangsa atau nasionalisme. Selanjutnya, ada pendekatan terpadu dalam pengembangan karakter bangsa. Pendidikan karakter bangsa secara terintegrasi atau terpadu di dalam proses pembelajaran adalah pengenalan nilai-nilai, fasilitasi diperolehnya kesadaran akan pentingnya nilai-nilai, dan penginternalisasian nilai-nilai ke dalam tingkah laku peserta didik sehari-hari melalui proses pembelajaran, baik yang berlangsung di dalam maupun di luar kelas pada semua mata pelajaran. Pada dasarnya, kegiatan pembelajaran selain untuk menjadikan peserta didik menguasai kompetensi atau materi yang ditargetkan, juga dirancang dan dilakukan untuk menjadikan peserta didik mengenal, menyadari, dan menginternalisasi nilai-nilai dan menjadikannya perilaku. Integrasi pendidikan karakter bangsa di dalam proses pelaksanaan pembelajaran dilaksanakan pengembangan beberapa prinsip pendekatan, diantaranya adalah integrasi pada semua mata pelajaran, pengembangan diri, dan budaya sekolah. Prinsip pendekatan yang berkelanjutan, prinsip pendekatan nilai-nilai tidak diajarkan tapi dikembangkan, dan prinsip pendekatan bahwa proses pendidikan dilakukan peserta didik secara aktif dan menyenangkan. Pendekatan dalam pengembangan karakter bangsa dapat dilakukan di sekolah melalui semua mata pelajaran, pengembangan diri dan budaya sekolah. Dalam pembelajaran di kelas, pengembangan karakter bangsa tidak dimasukkan hanya dalam mata pelajaran atau bahasa tertentu, tetapi terintegrasi ke dalam mata pelajaran pengembangan diri dan budaya sekolah. Oleh karena itu, guru dan sekolah perlu mengintegrasikan nilai-nilai yang dikembangkan dalam pendidikan karakter bangsa ke dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP, silabus, dan rencana program pembelajaran RPP yang sudah ada. Selanjutnya, memperkuat integrasi nasional melalui pendidikan karakter. Nation Indonesia dibangun atas prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan. Inilah yang menjadi harapan pendiri bangsa untuk menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang memiliki jati dirinya. Bila dikaitkan dengan pembangunan karakter bangsa, pendidikan bisa diartikan dalam arti sempit sebagai suatu cara membangun dalam berkehidupan bersama. Dalam skala tatanan antar komunitas tanpa melihat etnis, suku, agama, ras, dan sebagainya, berkehidupan bersama yaitu telah sepakat secara sadar untuk melakukan ikatan bagi anggotanya menjadi suatu komunitas yang dilakukan dalam wilayah yang pasti dasar serta diakui komunitas masyarakat lain atau masyarakat internasional. Dari sudut pandang inilah kemudian timbul berbagai teori tentang bangsa dan negara. Karakter bangsa muncul dari komunitas-komunitas yang memiliki ikatan aturan yang jelas. Dalam hal ini, pendidikan karakter bangsa berperan penting dalam membangun persamaan persepsi antar komunitas sehingga terjalin komunitas yang memiliki karakter yang jelas dan kuat. Jika pendidikan karakter bangsa gagal dalam membangun persepsi antar komunitas, maka yang terjadi akan adalah perpecahan dan perbedaan, serta akan memudarkan nilai-nilai kebangsaan dan akan berdampak pada hilangnya rasa kesatuan bangsa. Dari banyaknya literatur, ada bukti perilaku masyarakat amat erat kaitannya dengan kualitas pendidikan. Teori keterkaitan perilaku
perilaku masyarakat dengan tingkat pendidikan menjadi tidak sepenuhnya berlaku, tapi yang bisa dijadikan instrumen untuk menjelaskannya adalah peranan pendidikan dan dalam membangun karakter. Paradigma karakter bangsa secara terpadu dan terintegrasi perlu digalakkan, yaitu dengan memadukan antara teori dan praktek, antara teks dan konteks, antara kognitif dan afektif. Pemisahan ini menyebabkan pemahaman menjadi parsial dan terpisah-pisah, dan pelajaran hanya dipahami sebatas formalitas saja, sehingga ada pengaruh yang berarti ketika seorang belajar tentang budi pekerti atau belajar tentang Pancasila, karena nilai yang diajarkan hanya sebatas normatif saja. Pengomatilisasi pendidikan karakter secara terpadu dan integral merupakan suatu yang harus dan diperhatikan dan dilaksanakan secara maksimal sehingga pendidikan kita dapat menjawab tantangan disintegrasi bangsa Indonesia. Kesimpulan resensi yang telah saya buat yaitu pendidikan yang hakiki merupakan ikhtiar untuk memperoleh nilai hidup, bukan nilai angka sebagaimana lazimnya saat ini, tetapi menghasilkan makna dari setiap pengetahuan yang dapat dipelajarinya. Pemerolehan makna menjadi ukuran dari setiap proses pembelajaran. Tak ada proses belajar bila belum menghasilkan rekonstruksi makna baru yang dapat memberikan pelajaran bagi si pembelajar. Dunia pendidikan kita lebih sering menggunakan tes yang mengukur ranah pengetahuan ketimbang untuk mengukur ranah afektif. Soal-soal pada saat ulangan atau ujian nasional pun lebih banyak menuntut kemampuan kognitif daripada mengukur kemampuan ranah afektif. Akibatnya, produk pendidikannya, output atau outcome, kurang memiliki moralitas yang baik. Maka, tidak malu melakukan korupsi, tidak takut untuk berbuat dosa dan kesalahan, serta tidak resah untuk berbuat kezaliman. Pendidikan karakter bangsa secara terintegrasi atau terjadi dalam proses pembelajaran adalah pengembangan nilai-nilai fasilitasi yang diperolehnya dengan kesadaran akan pentingnya nilai-nilai dan proses penginternalisasian nilai-nilai ke dalam tingkah laku peserta didik sehari-hari melalui proses pembelajaran baik yang berlangsung di dalam maupun di luar kelas pada semua mata pelajaran. Integrasi pendidikan karakter bangsa di dalam proses pelaksanaan pembelajaran dilaksanakan untuk mengembangkan beberapa prinsip pendekatan, diantaranya integrasi pada semua mata pelajaran, pengembangan diri dan budaya sekolah, prinsip pendekatan yang berkelanjutan, prinsip pendekatan nilai-nilai tidak diajarkan tapi dikembangkan, dan prinsip pendekatan bahwa proses pendidikan dilakukan peserta didik dan secara aktif dan menyenangkan. Pendidikan karakter memerlukan metode khusus yang tepat agar tujuan pendidikan dapat tercapai. Di antara metode pembelajaran sesuai dengan metode keteladanan, metode pembahasan, dan metode pujian ataupun hukuman. Karakter bangsa muncul dari komunitas-komunitas yang memiliki ikatan dan aturan yang jelas. Dalam hal ini, pendidikan karakter bangsa berperan penting membangun persamaan persepsi antar komunitas sehingga terjalin komunitas yang memiliki karakter yang jelas dan kuat. Jika pendidikan karakter gagal dan membangun persepsi antar komunitas, maka akan terjadi adalah perpecahan dan perbedaan serta akan memudarkan nilai-nilai kebangsaan dan akan berdampak pada hilangnya kesatuan bangsa. Paradigma pendidikan karakter bangsa secara terpadu dan terintegrasi perlu digalakkan, yaitu dengan memadukan antara teori dan praktek, antara teks dan konteks, dan antara kognitif dan afektif. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.